Apa yang perlu kita persiapkan di dalam tahun ini, tahun 2002? Saya percaya akan banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Dan tujuannya cuma satu, Dia ingin menyempurnakan kita. Oleh karena itu, tema daripada khotbah saya hari ini yaitu tentang siap menghadapi tantangan untuk bermultiplikasi. Bermultiplikasi tentang apa? Tentang anugerah kasih karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Karena setiap orang Tuhan mempercayakan kasih karunia dan anugerah yang berbeda-beda. Tetapi secara khusus Tuhan ingin melihat apakah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, apakah cuek dengan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal 1 ayat 15 dan 16, demikian bunyinya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku, tetapi waktu Ia, yaitu Tuhan, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, mari kita sadari, kalau kita baca ayat selanjutnya, Ia menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi begini saudara, ini adalah pelayanan daripada Paulus ketika membangun gereja di Galatia. Dia menyatakan dirinya kepada jemaat Galatia. Bahwa pada waktu dia masih dalam kandungan, pada waktu dia belum dibentuk, Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Apa maksud kasih karunia itu? Bahwa kasih karunia itu adalah alat untuk kita bisa menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa-bangsa. Dan dia berkata, ketika aku sudah memiliki kasih karunia, aku gak perlu minta konfrontasi dengan orang-orang lain. Cukup karena kasih karunia yang Tuhan percayakan pada kamu, itu bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan di tempat ini tidak akan mungkin bisa saya lakukan sendiri. Saya diberi karunia Tuhan dulu sebagai seorang penginjil. Lalu saya percaya bahwa kasih karunia penginjilan saya itu akan bisa berkembang dengan ketika aku saat ini melipat gandakan. Lalu apa yang terjadi? Saya membentuk persekutuan, saya mengembalakan, lalu jadi gereja. Lalu kami mendidik daripada orang-orang yang saat ini bersama dengan kami. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi businessman, ada yang mereka saat ini memiliki karunia yang lain dan mengembangkan di bidang yang berbeda-beda. Dan saya bersyukur saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam saya renungkan, ternyata ada 13 orang yang saya bina sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi pendeta dia menggembalakan di sana, sini, situ, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya bersyukur. Lalu sampai hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, dan kami tetap eksis di dalam panggilan kasih karunia itu. Jadi jangan menganggap kecil kasih karunia itu. Nanti kami mendoakan anak kita Eki karena dia ulang tahun. Selamat ulang tahun Eki. Dulu saudaraku yang dikasih Tuhan, dia berdiri di depan. Sini lihat saudara. Apa Pak? Duduk sebelahnya Haryono. Duduk sebelahnya Haryono. Apa? Kelihatan itu.
kamu percaya kamu akan bisa mengerjakan. Sekarang karena Haryono liburan ada di Surabaya, Eki bener ada di pojok sana saudara. Ini pentingnya seorang mentor saudara. Harus tajam melihat bahwa Tuhan itu berikan kasih karunia. Demikian juga seorang bapak kepada anak. Kalau saat ini bapak tidak mengerti kasih karunia yang ada pada anaknya, itu membuktikan hati bapak belum kembali kepada anak. Hati anak belum kembali kepada bapak. Jadi hubungannya masih mengalami ketidaksinkronan. Ketika hatimu saat ini sinkron dengan anakmu, engkau akan tahu kasihnya kemana. Sehingga engkau akan bisa memultiplikasi. Contoh lagi, anak kami Dea. Saudara, anak saya wanita itu saudaraku yang terakhir. Dia ingin kuliah di Petra. Tes diterima gratis. Uang masuk gratis, uang kos gratis, uangnya untuk yang lain-lain gratis. Dulu enak saudaraku. Ternyata di tengah perjalanan 1,5 tahun Pak, aku nggak kuat. Aku selalu dilihatkan anak-anak yang ada di gereja. Aku mau pulang nggak kuat Pak. Nggak, saya bilang. Jangan sampai kamu pelayan emosi dan ambisi. Gagal. Kalau bukan kasih karuniamu, kamu akan mati di tengah jalan. Kamu akan gagal di tengah jalan. Saya bilang gini, enggak Pak. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa mengertikan anak saya ini. Kalau di Petra itu ada guru di bidang bakat minat, saudara. Dites. Oke, kamu tes sana. Bayar, tes itu. Dites ternyata betul hasilnya. Untuk sosial, dia nilainya 95. Untuk mengurusi keuangan nilainya cuma 65. Saya bilang dia balik aja. Dan sekarang ini dia menjadi gembala buat anak-anak remaja dan pemuda. Bukankah ini multiplikasi? Bukankah ini kehendak Allah? Dan saya lihat bagaimana Tuhan melipat gandakan berkat-berkatnya untuk dia, saudaraku. Dan benar ini terjadi, saudara. Dan apa yang tidak saya pernah pikirkan, apa yang tidak pernah saya gambarkan buat anak ini, Tuhan melengkapi, saudara. Bahkan dia punya program-program, saya tinggal mengarahkan aja. Oke, ayo. Dan saya paling senang dengan orang yang bertanggung jawab kepada kasih karunia. Apa tandanya? Dia akan memprogram apa yang dikerjakannya hari ini. Gembala KM sudah punya program apa? Ayo, kita benar serius di hadapan Tuhan. Koordinator, apalagi yang saudara ada di sini. Program apa yang saat ini saudara sedang mengerjakan di hadapan Tuhan? Itu nama tanggung jawab. Kalau saudara berdiam diri, saya bertanya, adakah engkau akan mengalami multiplikasi? Saya percaya. Hari ini kita semua memprogram supaya apa? Mengalami multiplikasi. Yang percaya, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Siapa program? Demikian juga dalam keluarga. Kalau saudara dan saya menjadi seorang ayah sebagai seorang pemimpin, kita akan tahu kemana ini akan saya bawa keluarga saya. Saya tanya, berapa banyak di sini suami istri yang aktif untuk berdoa bersama-sama setiap hari? Angkat. Ya. Loh, cuma 3. Yang lainnya bagus. Kalau saudara saat ini kehilangan hubungan dengan suami istri, jangan kaget, anakmu bingung. Karena kau tidak tahu kemana kasih anugerah itu dibawa, membawa saudara. Karena Tuhan terus bergerak. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah itu terus bergerak. Bukan pasif, kayak patung gitu, enggak. Karena Allah itu udah roh. Sehingga ada satu manifestasi yang akan muncul, saudara. Nah, inilah suatu kebanggaan daripada Paulus dinyatakan. Karena kasih karunia itulah yang dia bisa maju. Ya. Nah, mari ketika kita berpikir multiplikasi dalam anugerah, maka ada hal-hal yang harus kita hindari supaya kita mengalami multiplikasi itu. Banyak hal-hal yang kita hadapi dan itu akan menghambat kita.
saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian rohani. Mari kita cek. Saya waktu tahun baru berbicara tentang ayo kita introspeksi dengan diri kita. Introspeksi. Orang yang suka mengintrospeksi itu adalah orang yang mau maju dan bergerak. Karena mengapa? Dia selalu berbicara tentang pembaharuan, dan pembaharuan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus punya dasar untuk pembaharuan. Dan saya sangat kaku sekali dengan pertama dengan firman Tuhan, yang kedua dengan tata gereja. Karena itulah panduan kami untuk kami mengalami multiplikasi, supaya saya tidak keluar dari jalur. Demikian juga kalau saya saat ini tanpa ada satu anggaran undang-undang dari gereja, saya nanti kabur, saya nanti sok merok, tapi ternyata salah. Dan juga di depan Tuhan, tidak tahu kita salah. Nah, Yeskiel 37:11 kata begini, Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini muncul karena apa? Karena umat Israel sudah dikeluarkan Tuhan dalam pembuangan. Ketika dia saat ini keluar dari pembuangan, saudara yang dikasih Tuhan, kebiasaan lamanya itu tetap menjadi bagian buat hidupnya. Ketika dia sudah ada di Yerusalem, ketika dia sudah ada di tanah perjanjian, apa yang saat itu dilakukan dalam kehidupannya masa lalu, waktu di Babel, di mana berkomunitas dengan orang-orang bukan penyembah Tuhan, penyembah berhala. Kebiasaan itu menjadi bagian mereka, biarpun saat itu ada di bait Allah. Itu membuktikan bagaimana Allah saat ini, saudara, begitu duka hatinya, yang membuat luka hati Allah, saudara. Sampai dia berkata begini, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Ini kata-kata yang menjengkelkan. Karena ada di tanah suci, dia ada di bait Allah, tetapi hatinya tidak. Dia apa? Melayani, imam-imam melayani. Dan semua yang terlibat di dalam penyembahan, mereka semua melakukan ritual yang sama, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mengapa? Karena apa? Tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh kudus. Mari hari ini kita jangan melayani oleh karena rutinitas. Mari kita melayani dengan hati yang dipersembahkan, dengan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita ini siapa? Tuhan katakan, sehingga kamu hidup kembali dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, sehingga engkau akan tetap mengalami kehidupan di mana engkau berada, kehidupan di Jakarta. Untuk engkau bisa berprestasi, engkau bisa mengembangkan, untuk bertindak lebih lagi. Ini hasil Tuhan. Kita aktif di dalam melaksanakan ibadah, kita aktif di dalam penyembahan. Tapi kalau hubungan kita saat ini tidak ada dengan Tuhan, itu sia-sia, saudara. Sia-sia. Kita perlu Roh Kudus. Ya, saya selalu berkenang dengan lagu yang lama, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ada kekausan hatimu untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan,
Bukan mesti saudara saat ini di mana-mana haleluya rala masanta karalo ini ajaran Tuhan seperti itu. Enggak. Hatimu yang terbangun dan terkonek dengan Allah. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan. Betapa pentingnya saudaraku yang dikasih Tuhan Roh Kudus. Karena ini sangat berfungsi buat kita untuk kita memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada fungsinya. Hati-hati, jangan melayani rutinitas. Engkau sibuk-sibuk tanpa terkonek dengan Tuhan, ada artinya apa-apa. Roh Tuhan memberi apa? Kehidupan kepada kita. Ada gairah untuk terus bertumbuh, mencari tahu apa yang harus aku kembangkan, mencari tahu apa yang saat ini harus aku lakukan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ketika saya berdoa, Tuhan perlihatkan anak-anak muda dan sekolah minggu. Tuhan, multiple grace apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Ternyata diperlihatkan anak-anak. Oleh karena itu waktu rapat saya kemarin, tolong fokuskan kepada anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja. Sebab kita ini sudah tua-tua. Kalau kita hanya berfokus kepada orang-orang tua, saudaraku, terus terang aja maaf aja, orang tambah tua itu isinya cuma sobat senang mental, idenya banyak, mereka, tapi gak jalan-jalan, itu repot saudara. Tapi anak muda begitu dikasih jalan, dikasih ide-ide, wah gerakannya saudaraku. Itulah anak-anak kita, generasi kita yang dipercayakan Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara saat ini siap mendukung generasi-generasi muda kita? Angkat tangan saudara. Yes. Tepuk tangan buat Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah ini saudaraku kemarin untuk Natal, untuk Paskah, lalu untuk ulang tahun, panitia sudah terbentuk. Ini adalah event-event di mana kita berkesempatan untuk anak muda yang bisa tampil. Saya rindu di sini semua anak muda. Singkatnya bila perlu sekolah minggu. Ya betul saudara. Kita dilayani anak-anak. Betapa senangnya ketika hati bapak kembali pada anaknya. Itu merupakan satu kebanggaan saudaraku yang dikasih Tuhan. Seorang bapak itu saudaraku adalah seseorang, bukan pribadi yang takut dilangkai anaknya, tapi justru bangga ketika anaknya lebih daripada bapaknya. Amin. Saya lebih bangga kalau ada anak muda saat ini menguasai bimbel dan mereka dalam pengurapan Allah. Itulah tangisan saya hari ini. Wah, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Oleh karena itu ketika kami melihat benih yang kecil, anak kelas 3, adiknya Prama, puji Tuhan. Ini benih ini. Saya lihat dia memuji dengan hati. Masih kecil hatinya peka. Saya minta ibunya dilatih lagu. Tahun baru bernyanyi bersama saya. Saya bersyukur ada benih anak kecil yang kelak mereka akan dipakai Tuhan. Dan itu juga anak-anak kalian semua. Dia akan dipakai Tuhan. Keturunanmu akan dipakai Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Ayo multiply. Bertanggung jawab dengan benih yang sudah ada itu. Bukan berdiam diri. Karena Roh Kudus itu memiliki satu kemampuan untuk kita diberikan penimbangan. Jangan takut. Untuk apa? Hal-hal yang berdosa atau kita melangkah dalam kebenaran. Sekarang bertindak dulu. Enggak akan diberikan pertimbangan oleh Tuhan. Kemana yang dibawa? Lalu apa yang berdampak baik? Hikmat Tuhan akan membuka pikiran. Oh ini bagus. Oh ya ini saat ini cocok. Oh ini tidak cocok. Dengan sendirinya Tuhan akan memberikan pengertian itu. Demikian juga apa yang saya alami hari ini. Kalau saya saat ini tidak konsen dengan Tuhan, saya nggak tahu kemana gereja yang saya bawa. Tapi saya bersyukur dengan adanya tuntunan para senior kami, firman Allah dan keterangan
Tuhan itu kami lakukan, maka kita mengalami anugerah yang seperti ini. Ingat, Roh Tuhan juga memperbaharui kehidupanmu. Dia akan merubah sesuatu yang tidak mungkin. Ini membuktikan bahwa keajaiban itu tetap berlaku buat saudara dan saya, bagi orang yang setia kepadanya. Itu berlaku sampai hari ini. Dia menolong langkah kita untuk memperbaharui kehidupan. Mungkin saat ini tahun 2021 mengalami kegagalan. Saya pesan, tetaplah setia. Nanti ada waktu yang Tuhan itu akan menolong engkau. Sebetulnya Tuhan menunggu saudara dan saya. Seperti Daud saudaraku, dia mengalami kegagalan, tetapi dia tidak putus asa. Dia berkata kepada Tuhan, apabila Engkau mengirim Roh-Mu ya Tuhan, Engkau yang tercipta dan Engkau yang memperbaharui muka bumi. Aku tahu jika saat ini ada Roh-Mu, Engkau sanggup merubah apa yang di muka bumi ini. Apalagi cuma persoalan saya. Saudara, kalau Tuhan kehendaki COVID ini habis oleh Tuhan, bisa nggak? Bisa. Apalagi kondisi saudara dan saya lebih gampang. Lebih gampang. Haleluya. Dia bisa berubah. Bahkan pekerjaanmu yang saat ini saudaraku mengalami penurunan. Kalau Tuhan mau menaikkan, bisa nggak? Bisa. Saya bersaksi saudaraku, ada anak muda. Waktu itu dia hanya sebagai seorang manajer, supervisor, bukan manajer, supervisor. Suatu saat dia berkata pada saya, Pak, ini karena COVID, teman-teman saya disuruh namanya di resign. Ada yang resign, ada yang dikeluarkan. Bagaimana kalau saya mau lompat? Untuk saya dalam perjalanan saya katakan stop, jangan. Kecuali kalau kamu dikeluarkan, kamu keluar. Tapi selama kamu saat ini tidak dikeluarkan, tetap ada di tempat. Pasti Tuhan akan melompat-lompatan buat kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia setia. Bahkan saudaraku, perusahaan itu sepertinya mendorong-dorong untuk orang ini keluar supaya dia gak nyaman gitu loh, saudara. Tidak membeli pesangon gitu loh. Tapi orang ini, waduh gak kuat aku. Saya gak kuat Pak. Tetap ada di sana, bertahan. Satu saat saudara yang dikasih Tuhan, dia disuruh membuat pernyataan untuk keluar. Tapi yang gitu saudaraku, dia dikasih pesangon. Dan pesangonnya lumayan saudaraku, bisa buat mobil, beli mobil Yaris. Lalu puji Tuhan saudara dikasih Tuhan. Lalu dia melamar dalam pekerjaan lagi, perusahaan baru. Dia diberi kepercayaan cuma 30 orang. Ketika saat itu bersama Tuhan, saya percaya ketika kamu ada di dalam Roh Allah, gak mungkin kamu tetap sama. Kamu akan masih berubah. Betul saudaraku. Dari 30 naik 65. Dari 65 naik saudara karyawannya sampai 100 lebih. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, perusahaan itu bisa membuat cabang dan karyawannya sampai 185 orang. Hanya anak ini yang setia dalam panggilan itu. Dan demikian juga hari ini dia menjadi GM daripada perusahaan itu. Bukankah Tuhan itu memultiplikasi setiap kepada orang yang setia? Bukankah Tuhan itu akan memultiplikasi kepada orang yang setia? Yang percaya, tepuk tangan buat dia. Ini terjadi saudara. Justru sekarang ini anak ini menjadi general manager. Saya katakan, kalau hari ini kamu jadi general manager, itu tahun 2021 kemarin, langkah ke depanmu kamu akan jadi direktur. Tak kasih waktu 3 tahun kamu akan bisa perusahaan sendiri. Amin dia kalau begitu. Bukankah Tuhan itu bermultiplikasi? Dan ini akan terjadi buat saudara-saudara sekalian.
Yang percaya, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Ayo. Apa yang kau perlukan? Minta roh Tuhan ada padaku. Rohmu Tuhan penuhkan aku. Penuhkan aku. Dan itu yang saat ini Tuhan izinkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kematian rohani dialami oleh Saul, dialami oleh Simpson. Apa buktinya? Waktu itu, saudaraku, Saul menjadi seorang raja. Tetapi ketika dia tidak setia kepada Tuhan, dia tidak mengikuti daripada firman Tuhan dan ketentuannya, dia ditinggalkan oleh orang Tuhan. Orang yang ditinggalkan Tuhan, apa posisinya mesti berubah dia dari yang dulunya raja jadi prajurit? Tidak. Tetap sama jadi raja. Tetapi dalam pemerintahannya tidak ada hikmat Allah untuk membawa perdamaian. Yang ada cuma ambisi, emosi, saudaraku. Tetap jadi raja. Tapi pemerintahannya, sikapnya sudah tidak lagi mendatangkan berkat. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengalami kemunduran. Karena tidak dipimpin oleh Tuhan, dia mengalami kemunduran. Bahkan dia mati bunuh diri, saudara. Coba, saya rindu tidak ada seorang pun di tempat ini mengalami kematian rohani oleh karena bunuh diri sendiri karena melanggar firman Tuhan. Jadi intinya, saudaraku, pelanggaran firman Tuhan yang kita lakukan hari ini itu membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang bunuh diri secara rohani. Saya tidak akan mengalami hidup lagi. Biarpun posisi saya sama, tetap jadi pendeta, mungkin jadi pelayan, menjadi apa juga. Siapa yang tahu Tuhan? Kita nggak tahu. Saya sebagai gembala juga tidak akan tahu saudara bagaimana hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu, dan itu yang ditilik oleh Tuhan. Tuhan ingin, saudaraku, kita memiliki kualitas hubungan yang terbaik. Itu yang diinginkan, saudaraku, oleh Tuhan. Allah berkata demikian. Ingat, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Saudara dan saya ini sudah mati dari dosa-dosa kita. Kapan itu? Ketika saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika saudara mulai masuk dalam baptisan, Tuhan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu jangan berbuat dosa lagi. Mari kita hormati kasih karunia Tuhan percaya kepada kita. Amin. Jangan berbuat dosa lagi sedikit pun. Karena hal itu akan membuat kita semakin mengalami kematian. Saudaraku, ibarat lukisan yang memiliki bingkai yang baik, tapi tidak akan, saudaraku, nilainya lebih tinggi daripada lukisan seperti ini. Ini bingkai. Bingkai ini dulu saya beli cuma sekitar 1 juta sekian. Sama sangi, saudara. Tapi kalau di sini nanti ada lukisan, lebih mahal mana lukisannya dengan bingkai? Saya percaya lukisan. Apalagi yang melukis adalah yang terkenal dan lukisannya hidup. Dan lukisan itu adalah saudara. Bingkai itu apa, saudaraku? Kamuflase penampilan kita, casing kita. Casingmu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi kualitas daripada lukisan yang ada di dalam hati kita, yang dibentuk oleh Roh Tuhan, itu yang Tuhan inginkan untuk kita mengalami multiplikasi. Yang percaya tepuk tangan buat dia. Tingkatkan kualitasmu. Yang kedua, saudara, keputusasaan. Hati-hati. Kau sudah berjuang, waduh cuma begini. Stop. Jangan kita berkata cuma begini, enggak. Jangan putus asa.
Saya pernah mengalami putus asa dan saya tidak mengalami apa-apa. Orang putus asa itu orangnya tidak akan mengalami apa-apa. Orang yang suka putus asa itu tambah turun, saudara. Dan orang yang putus asa itu akan mengalami banyak kegagalan. Jadi intinya apa? Tidak mau berjuang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ini orangnya aneh. Kalau ditekan tambah bergerak, saudara. Lalu kan oke kan? Tapi kalau dijarah tambah oleh, saudaraku. Jadi kalau saya kaget, saya tambah greget, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pintu tertutup tak dobrak. Ada tembok tak lompatin, saudara. Itu kami. Saya nggak mau gagal. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah menciptakan kegagalan. Amin. Apa yang dialami Daud ketika dia saat itu mengalami daripada permusuhan dengan Saul, dia taruh hatinya kepada Allah. Dan dia saat itu melawan dari apa yang ada dalam hatinya. Karena mengapa? Keputusasaan itu kadang-kadang merupakan tipuan-tipuan iblis yang membuat kita saat ini tidak bisa memandang ke depan. Dan mengalami kemenangan. Dia katakan begini. Ada satu kata-kata begini di Mazmur 4:8-4:55. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Mazmur berkata demikian. Mengapa engkau tertekan jiwaku? Biasanya orang putus asa itu kalau ada persoalan merasa tertekan. Kalau saat ini saudara saat ini mengalami persoalan, jangan lihat persoalan, tapi lihat akarnya, apa yang menjadi masalahnya. Kalau engkau tahu apa yang menjadi masalahnya, maka engkau akan bisa menyelesaikan dengan baik. Banyak orang panik dulu. Mari jangan panik. Tapi taruh hidupmu dalam Tuhan. Jangan engkau menduga-duga setiap masalah. Ketika engkau tahu akarnya, engkau tidak akan berjalan dalam praduga. Wah, nanti begini. Waduh, besok dia akan begini. Gak mungkin ini begini. Waduh, itu besok itu. Waduh, bagaimana ini? Wah, nanti bisa begini. Buang itu dulu. Iblis itu paling senang untuk saat ini, saudara kalian dikasih Tuhan, membohongi kita dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Persoalanmu hari ini mungkin sulit. Itu belum tentu membuat engkau sulit. Tapi justru kesulitan itu membuat engkau bisa melompat. Karena tidak ada orang berhasil tanpa ada kesulitan. Orang dikatakan berhasil karena dia berhasil untuk melampaui kesulitan. Oleh karena itu, saudara, bersahabatlah dengan kesulitan, maka engkau akan mengalami multiplikasi. Amin. Saya tanya, siapa di sini yang siap untuk bersahabat dengan kesulitan? Angkat tangan. Oh, ayo. Berani? Bangkit berdiri, akan berdoa saudara. Jangan takut. Engkau beserta Tuhan. Ayo berdiri. Kalau engkau ingin benar-benar mau bersahabat dengan kesulitan. Kalau engkau saat ini mau bersahabat dengan kesulitan, engkau tidak akan tertipu dan tidak akan putus asa. Angkat tanganmu. Tuhan, inilah anak-anakmu yang saat ini Tuhan bersiap untuk mengalami multiplikasi tahun 2022. Aku percaya kesulitan demi kesulitan akan kamu hadapi. Tapi ajarkan anakmu saat ini Tuhan mau bersahabat dengan kesulitan itu. Karena aku tahu lewat kesulitan anakmu akan saat ini bisa memahami pengetahuan-pengetahuanmu, apa yang harus dilakukannya, sehingga dia akan mengalami peningkatan dan multiplikasi berikutnya. Aku tahu Tuhan, hikmat-Mu cukup besar untuk anakmu menyelesaikan ini. Bukan kuasa iblis yang memberikan ketakutan dan kecemasan sehingga mereka putus asa. Tapi saat ini Roh Kudus turun atas umatmu ini. Bantu Tuhan, tolong Tuhan,
berikan kehidupan rohnya sehingga anakmu keluar dari kesulitan. Dan kami percaya Tuhan, kesulitan dan kesulitan menjadi kuat untuk anakmu saat ini menghadapi kesuksesan dan multiplikasi berikutnya. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes, Roh Tuhan ada padamu. Dia berfungsi untuk menghidupkan. Dia berfungsi untuk menolong engkau mendatangkan keajaiban-keajaiban. Oleh karena itu, jangan takut dengan kesulitan. Karena iblis akan membuka pikiranmu kepada hal-hal yang akan datang yang belum tentu terjadi. Iblis paling pintar untuk membohongi manusia. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Tetap dalam posisimu di hadapan Tuhan. Yang melayani tetap melayani. Yang bekerja tetaplah bekerja. Yang bersekolah tetaplah bersekolah, belajar dengan baik. Yang saat ini sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, tetap berusaha. Tuhan akan memberkati dengan waktunya. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Pada masa Israel, peperangan itu bukan wanita yang di lapangan, tapi laki-laki. Ini membuktikan apa? Bahwa kita sebagai pribadi ditentukan untuk berdiri sebagai laki-laki. Berarti siap untuk bertempur, siap menghadapi musuh. Di antara kamu yang tak tembak atau kamu yang menembak saya. Saudara, dia berani bertanggung jawab dengan apa yang dihadapi untuk menyukakan komandannya. Cuma satu, komandan. Aku ingin berkenan kepadamu. Aku ingin menyukakan kau. Aku akan berdiri sebagai prajurit, sebagai laki-laki, sebagai putra-putra Allah yang punya kuasa dan otoritas dari surga untuk menginjak-injak iblis, untuk mengatur segala keadaan supaya kemuliaan Allah terjadi di bumi. Kan gitu saudara. Ini yang Tuhan izinkan. Yang ketiga, jangan seorang pun menyimpan dosa. Bereskan hari ini. Mungkin kau punya luka hati dengan saudaramu. Mungkin kau punya luka hati dengan orang tuamu. Mungkin kau punya luka hati dengan anakmu. Dengan siapapun juga, mungkin saudaramu. Mungkin saat ini selama pelayanan, aku paling jengkel pelayanan dengan model kayak begini. Aku paling jengkel dengan teman saya begini. Stop. Ingat bahwa kasih karunia kita berbeda-beda. Kalau kita saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan berbeda-beda, pasti Tuhan akan menciptakan harmoni. Seperti apa yang terjadi di tempat ini. Musik ini tadi, siapa diberkati dalam pujian penyembahan tadi oleh pemain musik di tempat ini? Yang diberkati yang mana? Oke, renungkan. Coba sekarang ini, kalau yang main cuma drummer tok, aku paling cocok sama drummer. Kira-kira saudaraku, apa yang terjadi buat lagunya saudara? Sudah, kalau begitu saya pakai yang gitarnya saja. Gak mungkin. Atau semua gitar, atau semua drummer. Gak bisa. Coba sekarang lihat bagaimana pemain keyboard, bagaimana pemain gitar, pemain bass, pemain drummer ketika diatur bersama-sama menjadi harmonisasi yang indah sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, ketika engkau melihat yang berbeda kasih karunia yang engkau saat ini alami, itu tujuan Allah seperti Paulus. Aku dilahirkan sudah ada dalam kasih karunia itu. Jadi kalau saudara nuntut orang lain seperti dirimu, gak bisa. Jangan nuntut istrimu, jangan nuntut suamimu, anakmu. Tuntutlah dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa cocok dengan dia? Bukan dia cocok dengan saudara, tapi saudara yang saat ini perlu mencocokkan kepada dia. Itulah namanya kerendahan hati. Karena tidak semua orang pun yang dapat mencocokkan diri kepada orang lain ketika tidak dirinya ingin merendahkan diri. Terkadang kita menaruh kebencian.
Saudaraku, jangan menyimpan dosa. Dalam Roma 2:16 katakan, hari ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ingat, mungkin orang lain tidak tahu kebencian luka hatimu. Tetapi ketika engkau melepaskan pengampunan dan mau rendah hati, saya percaya justru berkat tercurah dalam sebuah pengampunan. Ampuni. Pemasmur berkata begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Daud berkata, Tuhan, aku tidak mau menyimpan hal-hal yang sesat dalam diri saya. Kebencian, luka hati, dan bahkan dendam. Dan Daud berkata demikian, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Dan kesesatan yang saat ini ada di dalam dirinya adalah dendam. Demikian juga luka hati. Demikian juga saat ini, saudaraku, rasa benci yang tidak pernah habis pada orang lain. Merdekakan hatimu. Tahun ini saudara perlu membebaskan hatimu. Ketika engkau tidak merdeka dengan dirimu, engkau sulit untuk akan bermultiplikasi. Orang yang saat ini merdeka dengan dirinya, dia sadar bahwa di dalam dirinya ini ada sesuatu yang perlu dilepaskan, yang mengganjal dalam dirinya. Apa tanda orang yang belum bebas dengan kebencian? Dia akan selalu menuntut orang lain. Kalau ada kesalahan, dia tidak pernah mencoba dirinya, selalu dilempar kepada orang lain. Dia akan tunjukkan dibandingkan dengan orang lain, karena belum merdeka. Tapi kalau kau merdeka, dia akan tersenyum, Iya, apa yang bisa aku lakukan bagimu, bukan dilempar kepada orang lain. Saudaraku, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Berapa saudara terbuka di hadapan Tuhan? Dan itulah orang yang akan mau berdekasi. Dia akan macam. Karena saya melihat bahwa hari ini engkau yang nggak punya rumah, engkau akan punya rumah tahun 2022. Yang kos pun engkau tidak akan ngontrak, langsung bisa punya rumah. Lihat, saya melihat sesuatu yang benar-benar terjadi di depan mata saya. Hal yang nggak saya pikirkan bisa terjadi. Kalau hal ini orang lain bisa terjadi, saudara kan juga bisa. Sekarang bergantung hatimu. Jangan gampang saat ini melemparkan kesalahan kepada orang lain. Berapa saudara setuju kalau kita tidak pernah melemparkan kesalahan kita kepada orang lain? Angkat tangan saudara. Yes. Tunjuk diri kiri kananmu. Jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Introspeksi dirimu. Ini waktunya kemerdekaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari alami multiplikasi. Yang pertama, jangan mengalami kematian rohani. Tuhan ingin melihat kualitas imanmu. Tuhan ingin melihat kualitas daripada pelayananmu, kualitas pekerjaanmu, kualitas daripada keluargamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Lakukan terus. Karena itu tipuan iblis. Iblis paling senang saudara gagal. Tapi Tuhan yang akan mengangkat engkau terus. Yang ketiga, jangan menyimpan dosa. Belajar merdeka. Hati-hati. Suami istri
yang kalau ada kesalahan selalu menuding istri, istri menuding suami. Bahaya. Nanti anak akan menuding saudara, saudara akan menuding daripada anak. Kalau nggak dituding bisa nuding kucing atau anjing, saudara beda sama. Oke? Nah, ayo kita semua mengalami multiplikasi. Tuhan memberkati.